Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu ya. Yang pertama, Alwi. Ada. Najwa. Ada. Rehan. Ada. Ya, ada. Hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Masih semangat tidak? Ya harus semangat ya. Kita kalau belajar tuh jangan lemah. Kita harus semangat. Ada yang tahu kita ini membahas materi apa? Materi Islam. Islam apa? Ya, kita hari ini membahas tentang materi keteladanan sahabat Rasulullah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu siapa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib? Ada yang tahu? Iya, tidak ada yang tahu ya. Ya, yang pastinya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu merupakan sahabat Rasulullah. Ya. Yang pertama kita di sini kita ini dulu bisa keteladanan tentang Utsman bin Affan. Jadilah Utsman bin Affan ini terkenal dengan sifat lemah lembut. Jadi lemah lembut ya si Utsman bin Affan ini. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Al-Ash bin Umayyah bin Al-Abdul Al-Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Ibunya itu bernama Arwah bin Qurs. Jadi Utsman bin Affan inilah diangkat menjadi khalifah Al-Rasyidin. Pernah mendengar? Tidak. Iya. Khalifah Al-Rasyidin. Khalifah itu artinya tuh orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu setelah wafatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan seorang pemimpin. Jadi setelah Rasulullah wafat itu digantikan oleh para khalifah. Para khalifah itu ada 4. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu. Coba sebutkan. Yang pertama? Abu Bakar. Ya, yang kedua? Ali. Umar. Yang kedua? Umar. Ayo, yang kedua itu? Ya, Umar. Yang ketiga? Utsman. Iya, Utsman. Yang keempat? Ali. Ya, Ali. Yang kita bahas sekarang adalah Utsman, khalifah yang ketiga ya. Berarti Utsman ini menggantikan khalifah siapa? Umar. Iya, betul, Umar. Jadi ya, Utsman ini sebelum beliau diangkat menjadi khalifah, beliau itu sudah menampakkan sifat-sifat mulia, yaitu taat kepada Allah. Jadi Utsman ini orang yang taat. Beliau ini mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan Larangannya. larangannya ya. Dan Utsman ini orang yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat mencintai Allah ya. Jadi Utsman ini hari-hari beliau itu digunakan untuk beribadah. Jadi beliau tuh setiap harinya tuh tidak menggunakan waktu tuh tidak untuk yang sia-sia. Jadi digunakan beliau untuk beribadah, bekerja seperti itu. Jadi tidak membuang-buang waktu. Jadi Utsman ini sejak belia sudah memiliki sifat mulia ya. Jadi ditanamkan sejak kecil seperti kalian ini. Sudah ditanamkan sifat-sifat mulia. Jadi kalau sifat mulia itu ditanamkan sejak kecil, maka itu akan terbiasa. Jadi setelah ia dewasa, nanti dia akan tetap melakukan sifat mulia tadi karena sudah terbiasa dari kecil ya. Jadi usahakan untuk berbuat baik itu sejak dini. Kalau kita berbuat jahat atau berbuat buruk nih, pasti akan terus menerus, ya kan? Ya. Dan
dengan kedermawanannya ya. Beliau juga orang yang kaya raya, tapi beliau walaupun mempunyai banyak harta, tapi beliau tidak pelit. Beliau juga menyantuni fakir miskin. Ini ada orang kesusahan, beliau akan memberikan hartanya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mempunyai harta lebih, nah itu kita kasih dengan orang yang lebih membutuhkan. Misalnya nih kalian punya banyak harta, berkelebihan kan, berkecukupan. Ada orang di jalan kelaparan. Nah, kalian sikapnya seperti apa? Iya, membantu ya. Dan itu juga salah satu sikap yang diterapkan oleh Utsman bin Affan. Dermawan ya, saling membantu. Dan ada nih kisah kedermawanan dari Utsman ini tadi. Jadi ini kan ada nih penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah ini bercerita kepada Abu Bakar bahwa penduduk Madinah ini kelaparan. Jadi bercerita kepada Abu Bakar. Jadi setelah itu Utsman ini mendengar cerita dari orang Madinah tadi bahwa orang Madinah kelaparan. Setelah ia mendengar, ia langsung memberikan 1000 unta untuk masyarakat Madinah yang kelaparan tadi. Beliau memberikan dari harta beliau tadi. Nah, jadi itulah merupakan contoh bukti kedermawanan dari Utsman bin Affan ya. Dan Rasulullah sendiri menjuluki Utsman bin Affan ini sebagai Zunnurain. Ada yang tahu arti Zunnurain? Tidak. Oh ya. Jadi Zunnurain itu artinya memiliki dua cahaya. Nah, apa sih dua cahaya itu? Jadi dua cahaya itu karena beliau Utsman tadi menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu. Ada yang tahu? Ruqayyah dan Ummu, dua orang putri Rasulullah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Iya. Siapa tadi Ruqayyah dan Ummu? Iya. Jadilah itu alasannya kenapa Utsman bin Affan tadi dijuluki sebagai Zunnurain atau pemilik dua cahaya, karena Utsman tadi menikahi dua orang putri Rasulullah sekaligus. Nah, jadi itulah. Jadi setelah menikahi dua orang putri Rasulullah tadi, ini tidak lama itu kedua istri beliau tadi meninggal. Jadi beliau walaupun ditinggal istri beliau tadi, beliau tetap sabar menghadapinya. Tidak putus asa gitu, tidak bersedih ya, tapi untuk menjalani hidup beliau tetap menjalani hidup walaupun beliau ditinggal kedua istri beliau. Nah, itulah. Jadi itu salah satunya cerita kisah keteladanan dari Utsman bin Affan. Ada yang ditanyakan? Iya, tidak ada ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya keteladanan Utsman bin Affan itu yang pertama itu berakhlakul karimah. Jadi sejak kecil tadi kan beliau dibiasakan untuk berbuat kebaikan, iya. Yang kedua itulah sopan santun dan lemah lembut. Nah, beliau sopan ya, misalnya bertemu dengan orang atau dengan teman, beliau menyapa. Kalau enggak menyapa, ini senyum ya, seketika kita senyum aja gitu kan. Senyum itu sebagian dari senyum itu kita sebagian dari ibadah juga kan. Kita tidak bisa sebagian sedekah juga kan. Kita tidak bisa bersedekah tidak punya uang. Kita bisa dengan senyum ya. Jadi bersedekah itu tidak harus dengan harta, dengan uang, dengan senyum pun kita bisa bersedekah ya. Yang ketiga itu peduli kepada kaum lemah ya. Kan tadi umat tadi memiliki sifat apa? Suka menolong, suka memberi, kedermawanannya. Beliau peduli dengan kaum lemah ya. Yang keempat itu dermawan, beliau suka memberi.
Yang keenam itu memiliki tanggung jawab besar ya. Beliau itu orangnya bertanggung jawab. Yang terakhir itu sabar menghadapi ujian. Nah, tadi kan yang meninggal dua orang istri tadi, beliau tetap sabar kan? Nah, jadi itu ya. Jadi itu mungkin kisah keteladanan dari Utsman bin Affan. Yang kedua itu ada kisah keteladanan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib khalifah yang keberapa? Keempat. Iya, yang keempat ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah saudara sepupu Rasulullah. Sejak kecil Ali ini diasuh oleh Rasulullah. Jadi beliau ini sangat dekat ya. Ali ini sangat dekat dengan Rasulullah. Dan sebagai seorang sahabat juga bagi Rasulullah, bukan hanya sepupu tapi sahabat. Beliau putra paman dari Rasulullah. Siapa paman Rasulullah? Abi Thalib. Iya. Dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad dari keturunan Bani Israel. bukan Bani Hashim ya, bukan Bani Israel. Jadi Ali bin Abi Thalib ini dilahirkan pada tahun 599 Masehi dan wafat pada tahun 661 Masehi. Beliau satu-satunya manusia yang dilahirkan di bawah naungan Ka'bah. Masya Allah ya. Haidar itu adalah nama asli beliau. Haidar itu artinya pemberani dan disegani. Jadi ini Ali bin Abi Thalib itu orang merupakan golongan-golongan yang awal-awal masuk Islam. Jadi Ali bin Abi Thalib itu orang yang kedua mempercayai Islam itu kan setelah Rasulullah. Jadi Rasulullah orang yang pertama kali percaya tentang Islam. Yang kedua itu adalah Ali ya. Pada waktu itu Ali itu masuk Islam di usia 10 tahun ya. Jadi Rasulullah itu melebarkan atau menggelarkan Ali itu radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu atau kalamullahu wajhah. Apa sih itu kalamullahu wajhah? Nah, itu artinya kenapa Ali itu jadi diberi gelar seperti itu? Karena Ali itu merupakan orang yang tidak pernah menyembah berhala walaupun ia tidak percaya dengan Islam. Jadi walaupun Ali itu tidak percaya nih adanya Islam, tapi beliau tidak menyembah Berhala. Iya, tidak menyembah berhala. Jadi lah itu alasannya ia kenapa diberi gelar Rasulullah dan tidak pernah membuka aurat. Selain itu Ali juga terkenal dengan kecerdasannya, kepintarannya ya. Ali itu kan Rasulullah sendiri itu mengakuinya ya. Jadi Ali itu dulu banyak para sahabat itu yang bertanya masalah-masalah persoalan apapun itu dia itu bertanyanya dengan Ali karena Ali ini kan orang yang pandai, orang yang berilmu, pintar gitu ya. Jadi itu dan Rasulullah bersabda itu tentang keilmuannya ya, tentang kalamullahu wajhah tadi, tentang Ali tadi, anak madinatul ilmi wa aliyun babuha paman al Madinah tihamin babihi, yang artinya akulah di Rasulullah kata Rasulullah, akulah kotanya ilmu dan alilah pintunya ya. Jadi kita ya, barang siapa yang mau memasuki kota hendaklah ia datang melalui pintunya. Jadi Rasulullah kalau dia mau bertanya denganku, bertanya dulu dengan Ali, karena Ali tadi karena Ali tadi kan apa, pintunya ilmu ya. Dan hadis itulah disambunglah sampai Rasulullah, jadi hadis itu sahih.
Jadi kecerdasannya Ali ini sendiri menjadikannya ia seorang yang bijaksana dan ini kalau orang nih mencari solusi biasanya tentang Ali, karena Ali tadi pemberi jalan gitu ya, memberi jalan sebuah permasalahan. Skip. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang pertama kali melakukan perang, yaitu perang Badar. Jadi beliau ini berani mendampingi Hamzah sebagai panglima perangnya. Jadi pada zaman Ali inilah pertama kali perang dilakukan. Jadi Ali pada saat melakukan perang Badar itu di umur ke 25 tahun ya. Jadi kemenangan itu berada di pihak kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy banyak yang tewas. Jadi Ali itu di umur yang masih muda ya, 25 tahun beliau sudah melakukan perang. Jadi peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat di Mekah itu menyebabkan terjadinya perang Uhud. Kaum Quraisy mengejar Rasulullah dan hendak membunuh Rasulullah. Sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib bertugas berada di kamar Rasulullah untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy agar mereka menganggap Rasulullah tidak menjadi hijrah. Jadi orang kafir Quraisy ini ingin membunuh Rasulullah. Jadi karena Ali ini sangat cintanya beliau dengan Rasulullah, Ali menggantikan Rasulullah di kamar. Paham? Jadi Ali menggantikan Rasulullah di kamar. Jadi seolah-olah itu adalah Rasulullah padahal Ali. Jadi orang mengira itu bahwa Rasulullah ya, saking cintanya ya, berani berkorban ya demi Rasulullah, saking cintanya ya. Jadi itu kisah keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi yang dapat kita ambil keteladanan tadi, yang pertama itu berbudi pekerti luhur. Jadi Ali ini orang yang memiliki perilaku baik ya, cerdas dan ahli ilmu. Jadi Ali ini orang yang pintar tadi. Kan Ali itu adalah pintunya ilmu. Ia bijaksana mengambil keputusan. Ya, karena kebijaksanaan dan kecerdasannya beliau tadi. Pemberani dalam berperang ya. Perang apa tadi? Perang Badar. Perang? Badar. Iya. Bersemangat menegakkan kebenaran. Iya, Ali itu orangnya semangat ya. Kita pun kalaunya ada nih salah, kita jangan, ada nih orang salah, kita jangan membela orang yang salah. Kita harus menegakkan kebenaran, ya. Tegas dan bertanggung jawab, ya. Sederhana dan rendah hati, ya. Dari sini ada yang ditanyakan dari keteladanan Ali dan Utsman. Ditanyakan di sini ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi dengan teman-temannya ya, berdiskusi tentang perilaku ya, tentang perilaku apa saja yang sesuai dengan kisah keteladanan Utsman dan Ali tadi yang dapat kita ambil. Apa perilakunya yang dapat kita ambil, yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, apa saja. Jadi didiskusikan dulu. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan dengan temannya ya, silakan untuk didiskusikan. Skip. Baiklah, waktunya sudah ya, 5 menit untuk mendiskusikan sudah selesai. Waktu tadi cukup? Oh, cukup ya. Ibu minta perwakilannya untuk membacakan hasil dari diskusi kalian tadi mengenai perilaku yang dapat kita ambil dari keteladanan Utsman dan Ali dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau perwakilan? Silakan. Siapa? Saya. Ya, silakan dibacakan. Sopan santun dalam bersikap, menjaga akhlakul karimah, peduli kepada sesama,
suka mendermakan sebagian rezeki di jalan Allah, sabar ketika di saat mendapat ujian hidup, gemar mencari ilmu. Sudah. Iya, betul sekali. Itu ya, jadi itu yang dibacakan teman-temannya tadi itu diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, karena itu merupakan sifat atau perilaku juga kan dari Utsman dan Ali yang dapat kita kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya, jadi salah satunya itu ya, mungkin banyak lagi, mungkin lebih banyak lagi. Jadi kalian selain itu mungkin bisa membaca-baca dari buku-buku ya, banyak keteladanan yang bisa kita ambil. Betul kata temannya tadi kan, sopan ya, sopan, peduli ya, peduli. Ya mungkin itu ya. Jadi itu. Tadi dicatat yang didiskusikan teman-temannya. Sudah dicatat ya, temannya yang lain punya ya, ya disimpan ya itu tadi hasil diskusinya. Nah itu ya. Jadi itu ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya cukup paham ya. Jadi ya selanjutnya Ibu simpulkan. Jadi pertemuan kita pada hari ini itu kita simpulkan ya. Jadi ini kesimpulannya adalah Utsman bin Affan adalah orang yang sopan santun dan lemah lembut. Ya. Setelah habis itu Ali bin Abi Thalib itu terkenal dengan kecerdasannya ya, kepintarannya, ya. Dan hendaknya kita mau meneladani dari sifat-sifat Utsman dan Ali tadi ya, kita teladani dalam kehidupan sehari-hari ya, karena itu banyak hikmahnya seperti itu. Jadi itu ya, dan cara-cara meneladani kisah keteladanan Utsman dan Ali ini sendiri itu dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan perilaku meneladani beliau berdua. Jadi seperti yang tadi didiskusikan kan, itu tadi adalah perilaku yang dapat kita ambil dari Utsman dan Ali, yaitu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitulah itu ya, mungkin rangkuman atau kesimpulannya kita pada hari ini ya. Jadi jadi demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Ya. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.